Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tisna Esti Ananta dengan NPM 2486206024 dari kelas PGSD 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran PPKN SD yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan MPD. Nah, media pembelajaran yang saya buat ini merupakan media pembelajaran yang berbentuk seperti koper yang saya beri nama koper pembelajaran. Media ini digunakan untuk memudahkan proses kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 SD. Nah, media yang saya buat ini sesuai dengan materi pembelajaran pada bab keempat, yakni Pancasila dalam diriku, subbab B, sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, media pembelajaran ini berbentuk koper sederhana yang nanti di dalamnya itu ada penjelasan materi tentang sikap dan perilaku dan pengamalannya dalam masyarakat yang berbentuk dalam seperti TV yang saya beri nama layar bulir edukasi. Nah, nanti di dalamnya ini juga ada buku panduan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran ini. Selain itu, di dalam koper ini juga ada kartu perilaku dan juga pamflet interaktif yang memudahkan siswa untuk belajar sambil bermain. Nah, media pembelajaran ini saya buat dengan menggunakan bahan yang aman, kuat, dan memanfaatkan bahan daun bekas. Seperti boxnya ini saya menggunakan triplek dan layar bulir edukasinya saya menggunakan pipa, serta papan interaktifnya saya menggunakan kardus dan juga stik es krim yang juga merupakan bahan bekas. Nah, alasan saya untuk memilih media pembelajaran koper ini adalah karena pada siswa kelas 4 SD ini itu lebih mudah memahami materi pembelajaran melalui media pembelajaran yang konkret, menarik, dan juga interaktif. Bentuk koper yang unik seperti ini akan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Seperti saat kopernya dibuka, nanti siswa itu dapat melihat isi materi pembelajaran itu secara langsung, sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan dan tidak terasa bosan. Selain itu, dengan adanya game sederhana yang ada pada koper ini juga dapat digunakan untuk siswa dapat bermain sambil belajar tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perhatian dan minat belajar siswa dapat meningkat. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran koper pembelajaran ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bab 4 pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila dalam diriku, terutama dalam subbab B, sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama ini mengajarkan kita untuk percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta menghormati agama orang lain. Nah, contoh pengamalan dari sila Pancasila yang pertama ini adalah beribadah sesuai agama masing-masing, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, dan hidup rukun antar umat beragama. Kemudian pengamalan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila yang kedua ini mengajarkan kita untuk saling menghargai sesama manusia dan bersikap adil. Nah, contoh perilaku yang mengamalkan Pancasila sila kedua ini adalah menolong tetangga yang kesusahan, berbicara sopan kepada orang lain, dan tidak membeda-bedakan teman. Kemudian pengamalan sila Pancasila sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, pada sila yang ketiga ini mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh perilaku yang pengamalan Pancasila sila ketiga ini seperti ikut kerja bakti di lingkungan, berteman dengan siapa saja, dan menjaga kerukunan antar warga. Kemudian pengamalan sila Pancasila sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang keempat ini mengajarkan kita menyelesaikan masalah melalui musyawarah, saling mengangkat, serta menghargai pendapat dari orang lain. Contoh pengamalan dari sila yang keempat ini adalah mengikuti rapat warga, mendengarkan pendapat orang lain, dan menerima hasil musyawarah secara bersama. Kemudian pengamalan sila Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dan peduli terhadap sesama. Nah, contoh perilakunya yang dapat diamalkan di masyarakat adalah berbagi dengan tetangga yang membutuhkan, tidak mengambil hak orang lain, dan menjaga fasilitas dengan bersama. Nah, melalui media pembelajaran koper ini, nanti dengan adanya materi tentang pengenalan sila Pancasila ini, siswa ini dapat membantu menanamkan nilainya itu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti siswa itu dapat memahami pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dalam kehidupannya. Dengan begitu, dengan adanya media ini, nanti siswa itu tidak hanya memahami materi secara teori saja, tetapi diharapkan nanti siswa itu juga mampu menerapkannya dalam lingkungan sekitar. Nah, setelah saya jelaskan tentang sedikit materi tentang nilai Pancasila tadi, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran koper pembelajaran ini. Untuk langkah yang pertama, tentunya kita harus membuka kopernya. Kita harus meletakkan covernya di tempat yang datar seperti yang datar ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita dapat membuka kancing sebelah kanan dan kiri pada koper pembelajaran ini. Nah, setelah dibuka, di sini ada pengaitnya. Nah, pengaitnya bisa dikaitkan kepada bagian koper yang bawah. Nah, setelah dikaitkan seperti ini, koper akan berdiri. Nah, di dalam koper ini nanti ada buku panduan bagaimana cara menggunakan kopernya. Di sini juga ada petunjuk bagaimana cara menggunakan kopernya dan juga ada penjelasan fungsi dari bagian yang ada di dalam kopernya. Seperti ini. Kemudian sesuai dengan di dalam yang ada dalam buku petunjuk, di sini langkah yang selanjutnya adalah kita membaca materi yang ada pada layar gulir edukasi. Nah, layar gulir edukasinya ini bisa dicopot dari kopernya ya teman-teman, agar mudah untuk menggulirkan materi. Di dalam layar gulir edukasi ini terdapat 12 slide materi yang dapat diputar. Nah, pada knop yang bagian atas ini digunakan untuk memutar materi ke bagian atas, sedangkan knop yang bagian bawah ini digunakan untuk memutar materi ke bagian bawah. Seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti setelah siswa membaca materi yang ada dalam layar gulir edukasi ini, siswa dapat melakukan ke tahap yang selanjutnya, yaitu dengan bermain melalui papan interaktif Pancasila. Apa sih itu papan interaktif Pancasila? Nah, di sini ada kartu perilaku. Seperti ini ya teman-teman. Di dalam kartu perilaku ini ada beberapa tindakan yang biasanya terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti ini contohnya, kamu melihat nenek membawa belanjaan berat di jalan. Apa yang kamu lakukan? Nah, seperti ini adalah pertanyaan terbuka. Nanti siswa kelas 4 dapat menjawab pertanyaan yang ada pada kartu perilaku. Nah, setelah menjawab pertanyaannya, nanti siswa dapat memikirkan, ini termasuk ke dalam pengamalan Pancasila sila yang keberapa sih? Ini contohnya, kamu melihat nenek membawa belanjaan berat di jalan, apa yang kamu lakukan? Ini misalnya contoh ada pengamalan sila Pancasila sila yang kedua ya. Nanti bisa diletakkan pada kotak-kotak yang ada di papan interaktifnya yang kedua. Seperti ini. Di sini ada tulisan 2. Nah, ini bisa ada lubangnya, bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini bisa dilanjutkan untuk sampai menghabiskan semuanya ya. Intinya untuk melakukan games pada papan interaktif ini, siswa harus menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang ada pada kartu perilakunya. Kemudian setelah menjawabnya, nanti siswa akan menentukan kartu ini itu sesuai dengan sila Pancasila sila yang keberapa. Seperti itu. Nah, dengan adanya cover ini, nanti siswa itu diharapkan menjadi lebih aktif, antusias, dan juga mudah memahami materi tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nah, nanti selain itu, siswa juga diharapkan mampu menerapkan sikap baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dengan menggunakan kartu ini, nanti juga siswa dapat lebih memahami
belajarnya mudah lagi apa aja materi tentang pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian materi tentang media pembelajaran saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.